Halo, assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Ya, buat teman-teman yang baru aja join di channel gue ucapkan selamat datang dan terima kasih kalian sudah klik video ini. Di video kali ini gue mau cerita aja tentang pengalaman gue yang kurang lebih udah 100 hari pakai Xiaomi 11T. Dan apakah handphone yang satu ini benar-benar semurah itu dengan fitur segahar itu? Yuk sama-sama kita cari tahu jawabannya di video kali ini. Hal pertama yang mau gue bahas adalah handling dari Xiaomi 11T. Jujur sebenarnya handphone ini nggak gede-gede banget, dengan dimensi layar ada di 6,7 inch. Dan rasa pakainya tuh mirip-mirip sama Poco X3 NFC ataupun juga Poco F3 yang sebelumnya gua pakai. Dipakai satu tangan juga masih enak meskipun beratnya agak lumayan, ada di 203 gram. Feel genggamannya juga udah enak banget karena didukung dengan bentuk backdoor dan bezel kiri kanannya yang sedikit membulat. Jadi rasanya udah pas banget di genggaman tangan gue. Untuk tata letak tombolnya juga udah pas banget menurut gue. Jadi dioperasikan pakai tangan kanan atau kiri, tata letak tombolnya udah pas banget. Kalau dipakai tangan kanan, tombolnya masih bisa diraih pakai jempol, sedangkan kalau pakai tangan kiri juga masih bisa diraih pakai jari telunjuk. Tapi emang handphone ini tuh dia licin banget ya. Jadi kalau gue nggak pakai casing, HP ini gampang banget selip. Mungkin ini karena finishingnya yang glossy dan ada oleophobic coating di bagian backdoor dan layarnya yang bikin HP-nya jadi licin. Apalagi kalau ditaruh di permukaan yang nggak punya grip kayak di baju atau kain. Tapi hal ini bisa diatasi pakai casing atau kayak gue yang pakai skin karbon kayak gini. Itu selera kalian masing-masing ya. Untuk urusan main game, Xiaomi 11T nggak usah ditanya lagi. Chipsetnya udah pakai MediaTek 1200 Ultra yang udah bisa support hampir semua game berat yang ada di handphone saat ini. Mulai dari Mobile Legends, PUBG, Honkai Impact, Genshin Impact, semua dilibas tanpa ada kendala berarti. Tapi jujur gue sih bukan orang yang suka main game di handphone, jadi menurut gue emang udah enak-enak aja main game di handphone yang satu ini. Gue sendiri lebih sering pakai handphone ini buat lihat-lihat sosial media, buka aplikasi dagang kayak OLX, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Hal ringan kayak gitu di HP ini udah enak banget, apalagi kapasitas RAM-nya yang sudah 8 GB, jadi bikin multitasking berasa santai aja. Belum pernah gue nemuin kasus HP ini stuck atau freeze saat buka tutup aplikasi. Paling banter ada di aplikasi Shopee yang memang kayaknya ini adalah masalah server mereka. Karena gue buka di device lain pun sama, suka loading dan harus keluar apps-nya dulu, terus masuk lagi baru bisa lancar. Oh ya, enaknya lagi di handphone ini tuh layarnya udah support 120Hz ya. Jadi bikin swipe-swipe gambar di layar handphone ini udah enak banget. Tapi emang sih fitur yang bikin FPS meningkat di HP ini tuh udah diilangin. Gak kayak di Poco F3 yang fiturnya masih ada. Jadi fitur ini tuh bisa bikin FPS di satu video jadi lebih tinggi dari FPS bawaannya. Misal FPS-nya cuma 30, nah dengan fitur ini jadi 60 FPS. Cuman emang nggak semua orang bisa ngebedain FPS ini ya teman-teman. Contohnya istri gue yang kalau gue suruh ngebedain antara 30 FPS sama 60 FPS, dia bilang sama aja. Untuk urusan baterai, gue nggak ada keluhan sama sekali sama Xiaomi 11T ini karena emang udah bisa support aktivitas harian gue yang emang lebih sering pakai HP buat dagang dan nikmatin konten multimedia. Baterainya bisa bertahan kurang lebih 9-12 jam dengan SOT ada di sekitar 6 jam. Tapi itu fluktuatif ya, jadi bisa turun, bisa juga naik. Tapi overall menurut gue baterainya udah oke banget.
Untuk pengecasannya juga udah kenceng banget karena udah dibekali charger dengan kapasitas pengecasan di 67 watt. Dengan durasi 45-50 menit udah bisa keisi penuh dari 20-98%. Gue emang jarang banget ngecas handphone dari 0% dan sebelum 100% udah gue cabut supaya ngejaga umur baterainya. Untuk urusan pengambilan gambar, menurut gue Xiaomi 11T ini udah nggak diraguin lagi. Terbukti beberapa video dari YouTube gue diambil pakai Xiaomi 11T ini, jadi gue nggak ada keluhan sama sekali sama kamera Xiaomi 11T ini. Dan berikut adalah contoh video dan foto yang berhasil gue ambil dari Xiaomi 11T ini. Oke teman-teman, ini adalah hasil perekaman video dari Xiaomi 11T. Teman-teman, ini di resolusinya di 1080p dengan frame rate di 30 fps ya teman-teman. Dan ini gue ngerekamnya pakai tangan aja ya, handheld, nggak ada bantuan gimbal sama sekali teman-teman. Dan ini juga adalah kualitas mic internal dari Xiaomi 11T. Untuk suaranya bagus atau enggak, teman-teman bisa komentar di bawah ya. Nah, ini seperti ini teman-teman untuk kualitas video dari Xiaomi 11T ini 1080p di 30 fps teman-teman. Ya. Ini emang agak sedikit low light ya teman-teman ya untuk perekaman videonya, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Kalau misalkan kalian mau lihat yang di luar ruangan, kalian bisa mampir di video unboxing untuk Xiaomi 11T ini teman-teman. Ya oke teman-teman, ini adalah hasil video dari kamera depannya Xiaomi 11T dengan resolusi di 1080 maksudnya ya, dengan frame rate di 30 fps gitu teman-teman maksudnya. Dan ini adalah mic bawaan juga dari Xiaomi 11T-nya. Untuk kualitasnya bagus atau enggak, teman-teman bisa nilai sendiri di kolom komentar di bawah ya. Dan mungkin kalau misalkan kalian mau beli Xiaomi 11T ini untuk kebutuhan vlogging ataupun juga untuk kebutuhan konten kreator, menurut gue ini bisa banget ya teman-teman, karena memang dia prosesornya udah kenceng banget di MediaTek 1200 Ultra, dan ini bener-bener udah oke banget untuk perekaman videonya juga, karena memang beberapa video dari channel YouTube gue ini diambil menggunakan Xiaomi 11T. Nah, masuk ke bagian dimana hal ini adalah hal yang paling gue benci dari Xiaomi, yaitu adalah MIUI. Jadi di sini gue sebenarnya tuh sengaja pindah dari Poco ke Xiaomi karena meskipun mereka satu peranakan, tapi katanya so far MIUI buat Poco itu lebih ampas dari MIUI untuk Xiaomi. Katanya sebelum diluncurkan untuk varian Xiaomi, MIUI diuji dulu ke Poco dan feedback dari pengguna akan diperbaiki dan diluncurkan di MIUI buat Xiaomi. Tapi ternyata sama aja, hasilnya ampas juga. Mulai dari yang aplikasi suka ketutup sendiri, buka M-Banking nggak bisa-bisa, sampai nggak bisa baca NFC kalau nggak masuk ke menunya dulu, bahkan sampai Google Play Store yang nggak bisa kebuka atau error server. Semua itu udah pernah gue alamin di MIUI, baik di Poco ataupun juga Xiaomi. Satu-satunya cara untuk kembali normal pada handphone ini adalah dengan kembali ke pengaturan pabrik. Sebenarnya gue nggak apa-apa balik ke pengaturan pabrik, tapi ya memang ribetnya harus bolak-balik login aplikasi, daftar ulang nomor kartu ATM buat M-Banking, dan lain sebagainya. Jadi bikin pengalaman kurang enak aja pas pakai handphone Xiaomi. Oh ya, hampir lupa kalau Xiaomi 11T ini juga sudah support dual stereo speaker, dan suara yang dihasilkan udah enak banget menurut kuping gue. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow.
Kesimpulan gue untuk Xiaomi 11T ini sebenarnya ini adalah handphone yang udah oke banget dari segi hardware dan fitur yang ditawarin. Gue cuman pesan aja sama tim R&D khususnya untuk softwarenya lebih dimatengin lagi. Gue nggak apa-apa kalau emang harus ada iklan di setiap aplikasi bawaan Xiaomi, tapi paling nggak kasih user experience yang nyaman buat pengguna. Karena sebenarnya strategi Xiaomi di Indonesia itu udah tepat banget dengan menghadirkan handphone dengan spesifikasi yang bagus dengan harga yang sebenarnya. Gue Dimas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.